Lebih baik saya ngangkat yang berat-berat, mendapatkan keringat dan mendapatkan yang halal, dibandingkan mudah dilakukan tapi neraka sudah mengancam. Maka setiap mendapatkan yang halal itu, jatuh keringatnya, itu keringat dihitung itu. Bagian dari pahalanya menjaga tubuhnya. Selamatkan oleh Allah. Makanya orang-orang yang mencari keringat, mencari rezeki dengan keringatnya, dan tidak pernah terfikir berbuat yang haram, Masya Allah, itu dijamin oleh Quran, Allah yang akan mudahkan hidupnya, menjaga rezekinya dari mulai dia hidup sampai dia kembali kepada Allah. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 172, posisi paling kiri sebelah atas. Nanti ditafsirkan di Quran surah Maryam surah ke-19 ayat 13, posisi paling kiri di pertengahan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang merasa punya iman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, silahkan kamu cari untuk bekal makanmu. Min tayyibati, yang baik-baik, ma razaqnakum, kami yang sediakan. Saya agak cepat sedikit. Hukum mencari rezeki, hukumnya secara umum ada di Al-Baqarah ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Itu umumnya kalimatnya mengatakan begini, ya ayyuhan nasu, hai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, silahkan cari rezeki, dapatkan untuk kebutuhan makan yang halal dan baik. Cara dapatnya halal, dibelikan yang terbaik untuk kesehatannya. Tapi ketika mengatakan pada orang beriman, kalimat halalnya dibuang, Pak. Silahkan cek, ya ayyuhan nasu halalan thayyiban, ya ayyuhalladzina amanu, ketika menyebutkan iman, halalnya dibuang. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, silahkan cari yang baik-baik, kami sediakan, bukan kamu yang capek mendapatinya. Kenapa kalimat halalnya dibuang di ayat ini? Kata para ulama, karena orang-orang beriman itu dengan iman ada dalam jiwanya akan otomatis membimbing mencari yang halal. Jadi kalau ada di sini mengaku beriman, beragama Islam, tapi masih memikirkan yang haram, maka ada masalah dalam imannya. Ada masalah, itu dijaga. Saya mohon maaf, yang kedua, itu sabar dengan ujian. Begitu cari, dicela, gitu kan? Direndahkan, alhamdulillah. Bukankah bersabar dalam ujian mendatangkan pahala? Apalagi saat dicela, oh Masya Allah, itu gratis, Bu. Ini jangan marah kalau sedang dicela, itu memindahkan pahala. Hadis Muslim, nomor hadis 5611 dari Abu Hurairah. Betul, hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang berbuat baik kemudian melakukan keburukan, itu pahala kebaikannya dipindahkan pada orang yang dizalimi itu. Ada orang sholat, selesai sholat mencela orang lain yang belum sholat. Tuh lihat, baru ngambil wudhu aja belum, kita udah jamaah kan, alhamdulillah, ya kan? Nah, itu ketika mengucapkan kalimat itu, maka pahala sholatnya pindah pada orang bersangkutan. Selesai. Masya Allah, berapa banyak pahala yang dapat oleh orang tadi. Yang ketiga ini yang belum bisa saya lakukan sampai hari ini pun, Masya Allah, beliau mengikuti sunnah-sunnah orang-orang soleh sebelumnya, salafus soleh. Ibu, bapak sekalian, ini bocoran sedikit ya antara kita aja di sini hari ini. Ada kebiasaan amalan dari sahabat Nabi sampai generasi setelahnya. Kalau sebelum tidur itu suka punya amalan-amalan khusus dari petunjuk Nabi. Ada yang baca Quran dulu sampai lelah baru tidur. Ada. Kalau ibu bapak misal ya, nanti dalam waktu senggang baca kitab Imam An-Nawawi, kitab At-Tibyan, terbitan Darun Nafais, itu yang warna kuning, ada 187 halaman. Posisi di halaman ke-46, paragraf yang kedua, baris yang ketiga sampai baris kelima. Itu dikisahkan oleh beliau, ada seorang salaf yang kalau mau tidur, itu baca Quran dulu, Pak. Ya, biasanya baca Al-Baqarah. Satu waktu tertidur, Al-Baqarahnya belum kebaca. Itu tiba-tiba tengah malam bangun, terkejut dia mimpi, temannya sampai kaget. Masa bakatnya, kamu kenapa? Kata orang ini, wallahi laqad natahat bil Baqarah. Saya mimpi tadi, saya diseruduk Al-Baqarah. Saking seringnya baca ayat itu sehingga menjadi bagian dari hidupnya. Ada yang sebelum tidur itu suka memohon kepada Allah membebaskan dari sifat iri hati, lalu maafkan kesalahan orang. Ada. Itu di Musannaf Abdul Razak nomor hadis 20.559 ya, jilid ke-11 halaman 187 dari Anas bin Malik. Itu disebutkan oleh Nabi besoknya sebagai ahli surga. Ketika kata Anas, bainama nahnu julusun inda Rasulillah,
ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah di Masjid An-Nabawi, fa idza yaqul, tiba-tiba berkata, sayatlu alaikumul ana min hadzal fajji rajulun min ahlil jannah. Sekarang akan nampak pada kalian di pintu yang ini seorang lelaki calon penghuni surga. Fa idza rajulun min ansarin, tiba-tiba yang nampak seorang lelaki ansar, tantafu lihyatu min atharil wudu, janggutnya masih basah dengan air wudunya, tangan kirinya memegang sendal, masuk ke masjid 3 hari berturut-turut yang disebutkan orang itu saja yang muncul. Diikuti fatabi'ahu Abdullah bin Amr bin Al-As, diikuti oleh Abdullah bin Amr bin As ke rumahnya. Ya, fabata fihi 3 ayyamin, maka menginap di rumahnya 3 hari. Malam pertama ternyata tidak tahajud. Artinya tidak rutin. Malam kedua, Masya Allah, bacaan Qurannya tidak seindah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu kalau baca Quran berupa, itu malaikat turun. Pernah satu kali beliau baca Quran, tiba-tiba angin bertiup kencang, pohon-pohon sudah mulai bergoyang-goyang. Berhenti, itu berhenti. Baca lagi, nyambung lagi. Saking kagetnya, diam diadukan pada Nabi. Ketika Rasulullah SAW menerima berita itu, kata beliau, tahukah anda at-tadri? Tahukah anda, ketika anda sedang bacakan, malaikat berebut turun mendengarkan bacaanmu. Kalau diteruskan bacaanmu akan hancur tempat-tempat di sekitarmu itu. Insya Allah, saking indahnya. Makanya Abdullah bin Mas'ud di muka bumi diciptakan cuma 1. Coba kalau semuanya ini seperti Abdullah bin Mas'ud, Masya Allah, habis ini pasar raya, kita boleh dibacakan ya. Makanya ketika bapak ibu baca Quran, termasuk saya, malaikat gak pada turun. Cuma dicatat pahalanya gitu ya. Cuma dicatat. Baik, hari ketiga ternyata tidak puasa sunnah, nggak terlalu rutin, sehingga bingung ini orang apa amalannya. Allahu Akbar. Ketika dia akan pergi, baru dikabari, ya, saya punya amalan nggak canggih-canggih seperti yang lain. Saya cuma membiasakan sebelum tidur di keheningan malam memohon supaya dibebaskan dari sifat iri hati dan memaafkan kesalahan orang lain. Kata Nabi, surga itu surga. Nah, Mbah Darjo tadi mencari yang paling ringan, bersolawat pada Nabi setiap sebelum tidur. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sampai basah lisannya, sampai lelah baru tertidur. Dan kesaksian keluarganya pernah ketika membacakan itu sampai hitungan 16.000 solawat pada Nabi. Bukankah Nabi mengatakan, man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi asyra salawat, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah membalasnya 10 kali. Maksud saya, mohon maaf ya, kalau beliau dipanggil pulang duluan, telah menghadap Allah, barangkali menurut Allah dosanya begitu kecil, amalnya sudah banyak, dijadikan hikmah untuk kita. Kalau saya, anda, kita dihidupkan sampai hari ini, belum mau diampuni dosa juga, dengan cara apa lagi Allah mesti ampuni dosa kita? Coba duduk merenung pelan-pelan. Satu saat kita pulang, saat kita meninggal. Dunia aja begitu dicari luar biasa, berangkat gelap, pulang gelap, dikumpul-kumpul. Apa anda pikir akan dibawa ke akhirat? Tidak. Jadi yang sementara aja begitu serius, kenapa yang hidup abadi tidak dicari dengan serius? Ini bapak ibu misalnya bekerja, beli handphone, dapat handphone, alhamdulillah, begitu meninggal dibawa ke handphone ini? Gak ada. Saya sampai hari ini belum pernah dengar ada orang meninggal berwasiat, kalau nanti bapak meninggal tolong handphonenya ikutkan, kalau kangen tolong di sekolah aja. Bisa ikut nih, bismillah, assalamualaikum, pahala turun, handphonenya nggak akan ikut, kalimat itu yang naik. Bismillah, tulis SMS jadi ibadah, bikin status tentang kebaikan. Hari ini hari Selasa 4 Dzulhijjah 1437 Hijrah, waktu sholat sekitaran Blok M, subuh jam sekian, zuhur jam sekian, sampai isya jam sekian. Allahu Akbar, itu yang jadi ibadah. Begitu status anda dibaca oleh orang lain, 10 orang sholat, ingat sholat kemudian sholat karena status anda dapat pahala dari 10 orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis Muslim nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan diamalkan oleh orang lain, maka dia mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Apa yang sudah anda lakukan dengan handphone anda, media sosial anda? Jadi wahana untuk melahirkan dosa. Yang punya masalah orang lain yang bikin status yang lain, ribut di situ, gitu kan? Kadang-kadang yang bukan urusan kita dipikirin juga. Blok M gelap, tulis status, hari ini cuaca mendung, gitu. Emang
hubungan dengan kita, mau mendung mau enggak urusan Allah. Kayaknya pasti hujan nih, kalau hujan macet, kalau macet banjir, ustadznya pasti nggak datang kajian, tiba-tiba ketinggalan gitu kan. Di sana aja, astagfirullah, astagfirullah, melihat handphone, astagfirullah, update status sambil astagfirullah itu, sambil kirim WA. Itu cuma di lisan, belum tentu diterima. Tapi kalau Anda bersolawat pada Nabi atas dasar cinta Allah kepada Nabi, walaupun Anda belum tulus solawatnya, baru keluar dari lisan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi karena kalimat itu keluar menggunakan nama Nabi dan dengan cinta Allah kepada Nabi, dapat Anda 10 kebaikan. Apa dalilnya? Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa yang salawat kepadaku, Nabi nggak sebutkan mau salawatnya khusyuk, mau biasa-biasa, penting keluar kalimat salawat, maka dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Nah, di antara kebaikan yang Allah berikan itu ada rahmat di dalamnya. Ditemukan di mana? Di Quran surah kedua, di ayat berapa? 157. Al-Baqarah ayat 157. Bunyinya bagaimana? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada orang-orang yang hidupnya dijamin oleh Allah mendapatkan sholawat dari Allah. Apa makna sholawat dari Allah? Pujian yang melahirkan rahmat. Tahu dari mana rahmatnya? Kalimat setelahnya berupa tafsir, sholawatu wa rahmah. Apa makna rahmat di sini? Memudahkan urusan hidup. Dari mana dalilnya? Kalimat setelahnya, wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang dimudahkan hidupnya. Dari mana taunya kalau ini kemudahan hidup? Pada ayat sebelumnya, ayat 155 dan 156. Bagaimana bunyinya? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ wa ulaika humul muhtadun. Duhai kalian yang hidup, aku akan uji dengan berbagai ujian supaya membuat hidup kalian berkualitas, kalian lebih baik lagi. Ujian itu satu bentuknya kekhawatiran. Walju, karena saya mulai lapar. Wa naqsi minal amwal, ongkos sudah mulai berkurang. Wal anfus, ada yang sakit, ada yang meninggal. Wat thamarat, ada yang hasil kerja kerasnya dibawa orang. Wa basyiris sabirin, berbahagialah orang sabar. Bagaimana cara sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah, yang kalau diuji dengan masalah ini, qalu, mereka meyakinkan pada hatinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ujian dari Allah supaya membuat saya berkualitas, dan pasti Allah kasih solusinya. Bagaimana cara mendapatkan solusinya? Kalau orang-orang sudah bersikap begini tawakal pada Allah, maka dia berburu rahmat Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Orang sabar begini dipuji oleh Allah, diberikan rahmat. Kalau Allah sudah kasih rahmat, maka Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikan semua masalah hidupnya. Maka orang-orang yang mempraktekkan hadis ini, ar-rahimuna, orang-orang yang berkasih sayang, mempraktekkan hidup dengan rahmat, langsung otomatis dijaga oleh Allah dengan rahmatnya ini, supaya dimudahkan semua urusan hidupnya. Semakin kuat prakteknya, semakin mudah hidupnya. Saya berani berkata begini karena saya mencoba, benar enggak ini kan, dengan keyakinan tuh. Benar enggak tuh untuk menenangkan hati, bukan meragukan itu. Seperti kata-kata Nabi Ibrahim, ya, di Al-Baqarah ayat 260. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, tunjukkan padaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Kata Allah, kamu belum yakin. Kata Nabi Ibrahim, saya yakin ya Allah, supaya hati saya tenang saja. Saya lihat orang-orang dulu, kok betapa mudah hidupnya. Kita praktekkan satu-satu. Melihat orang dengan kasih sayang, mencoba untuk memaafkan, mencoba untuk berlapang dada, menempatkan pada tempatnya. Latihan aja, baru latihan itu dimudahkan, Pak. Baru latihan, masih sedikit. Ini tidak beli, ini tidak beli. Pak, ini pami kaca soca ya, ayah nungintun. Ku bapak diangge, eta biasa. Tapi bu, kaca soca ukurannya sami persis. Tuh, sama persis ukurannya dengan keadaan mata saya. Kan Anda nggak tahu berapa yang silindris, berapa yang minus ini. Ini kalau saya buka kacamata, laki-laki dan perempuan sama.
Sama-sama manusia. Makanya kenapa Bu, kalau pengajian perempuan, ibu-ibu, sab muslimah itu saya buka kacamata. Ya, tujuan utamanya supaya yang paling cantik tetap istri saya. Ya, ini sama ukurannya Pak, tuh persis. Setiap ada model baru datang ukurannya sama persis. Dari mana? Siapa yang pernah ngecek mata saya? Ini dapat hadiah juga, Allah kasih baju, kaos kaki sampai ke sepatu. Cuman modal satu hadis ini teh, hadis. Cuman modalnya yakin punya Allah. Nah, eta teh modal yang paling utama tuh punya Allah. Sekarang banyak orang kekurangan itu. Jadi rasanya kurang merasa punya Allah. Coba tanamkan pada hati, saya punya Allah. Maka Anda tidak akan takut kehilangan jabatan, kalaupun harus jujur. Karena punya Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man wa tanzi'ul mulka mimman. Karena punya Allah jangan takut kehilangan harta kalau harus sedekah. Karena punya siapa? Allah. Makanya dekati Allahnya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Wa atbil hasanata sayyi'atal hasanatan ihfadillah yahfad. Jaga Allah, Allah jaga kita. Jaga Allah itu maksudnya apa? Jaga diri kita tersambung dengan Allah. Ini pakai hadisnya, pakai praktekkan dalam hidup. Saya bukan ingin nunjukkan ini berhasil, tidak, bukan itu. Kan bicara kalau mengalami itu enak gitu. Menceritakan pengalaman ulama itu enak yang sudah terjadi. Dulu orang begini dijaga oleh Allah. Imam Nawawi itu selama hidupnya 99% makannya diantarkan oleh ayahnya. Makannya cuma sekali malam ba'da isya. Apa yang dimakan? Kue kering dengan zaitun. Minumnya sebelum subuh. Setiap hari sampai meninggal. Karena beliau meninggal duluan. Bapaknya baru meninggal 7 tahun setelah Imam Nawawi meninggal. Saking bapaknya ingin jaga anaknya terhubung dengan Allah, makanannya dijaga. 1%-nya kalau diundang, ada jamuan dipastikan dulu halal. Nggak mau makan sendiri, yang lain diajak makan sama-sama. Imam Nawawi itu. Makanya sampai sekarang berkah, kitabnya masih kita jaga dan kita kaji sampai sekarang. Karena apa? Menjaga hubungan dengan Allah. Ya. Nah, itu yang kedua. Kalau kita benar jaga dengan Allah melalui rahmat Allah, praktekkan hadis ini, insya Allah hidup kita pun dijaga, dimudahkan oleh Allah sesuai dengan kadar maslahat dunia akhirat kita. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas di hari ini. Semoga insyaallah hari ini aktivitas kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Ini penting saya ingatkan dalam setiap kesempatan supaya kita bisa mengoreksi dulu yang telah kita kerjakan, kemudian membangun visi baru pada hari-hari yang akan kita lalui. Demikian diajarkan dalam Al-Quran. Dan ini yang mempraktikkan sekarang menjadi luas. Bahkan banyak non-muslim yang mengambil manfaat dari ayat-ayat ini, kemudian dijadikan sebagai peta-peta kehidupan. Itu ayatnya sering kita hafalkan, bahkan dibaca dalam setiap kesempatan sholat, namun tidak sedikit kemudian yang menurunkan itu menjadi detil bimbingan kurikulum dalam aktivitas hidup. Allah pernah menyampaikan di surah Al-Insyirah itu, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرَغَ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Jika engkau telah menuntaskan aktivitas di hari itu, maka kemudian siapkan untuk yang besok. Kalau Nabi biasanya malam-malam tuh beliau evaluasi dulu. Istighfar, mengevaluasi kekurangan diri, di rumah tangga apa yang kurang, bergaul dengan tetangga apa yang harus diperbaiki, bergaul dengan banyak orang apa yang harus dilengkapi. Dari situ kemudian beliau istighfar sampai 100 kali, 70-100 kali. Padahal sifat beliau itu maksum, dijaga dari salah. Hanya apa yang dikerjakan Nabi, kata Allah, sesungguhnya itu bukan sekedar untuk pribadinya beliau, tapi lebih banyak ditunjukkan kepada umatnya. Kalau Nabi kan dijaga dari berbuat salah, kalau kita tidak ada penjagaan. Karena itu diajarkan oleh Nabi setiap akan istirahat di malam hari, coba banyak mengoreksi diri.
Manfaatnya tidur juga akan lebih enak. Jadi ketika orang banyak merenung di kesempatan malam, sebelum tidur dia istighfar, koreksi diri, itu cenderung hatinya lebih tenang. Karena itu ketika dibawa tidur, tidurnya lebih rileks, lebih santai, lebih enak. Beda ketika orang masih mengumpulkan persoalan dalam benaknya dan belum melahirkan ketenangan dalam jiwanya. Beda antara solusi dengan tenang itu lain. Ya, tenang itu belum tentu mendatangkan solusi seketika. Tapi ketika ketenangan itu tiba, walaupun solusi belum datang, tapi jiwanya semakin nyaman. Karena itu di dalam Al-Quran sering diajarkan amalan-amalan yang diantara manfaatnya membuat jiwa kita tenang. Ya, contoh, Allah menyebutkan orang yang sering berzikir itu hatinya tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, ala, yakinkan pada jiwamu, aku informasikan dengan kuat, bizikrillahi, dengan banyak berzikir kepada Allah. Banyak di sini musahabah, membangun kedekatan. Jadi kalau orang mencoba dekat dengan Tuhan, ingin mendekat kepada Allah, dia banyak berzikir, tatmainnul qulub, maka dampak zikir itu akan berpengaruh kepada ketenangan jiwa. Nah, bagaimana cara berzikir? Diberikan detailnya. Baca Quran itu zikir. Makanya Al-Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau teman-teman sedang baca Al-Quran, itu ada ketenangan. Zikir di situ. Makanya silahkan kalau Anda tidak percaya, silahkan ketika Anda sedang gelisah, pekerjaankah di kantor, di rumah tangga ada masalah, alih-alih Anda kemudian adu argumentasi, atau hanya menuliskan persoalan di media sosial, bikin status yang tidak kunjung tuntas, kenapa kemudian tidak Anda alihkan dengan berwudu, membuka mushaf, baca Quran? Ini jaminan. Demi Allah saya katakan, ketika Anda praktekkan, kata Allah saya berikan ketenangan. Ambil wudu, buka mushaf, baca. Walaupun solusi belum tiba, hati cenderung tenang. Bahkan ada orang-orang yang jangankan baca, dia mendengar Al-Quran saja, itu ada kekuatan dalam jiwanya. Itu ada di Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu kalau dia disebutkan nama Allah, ada getaran dalam jiwanya. Dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya dan semakin dekat hubungannya dengan Tuhan. Tawakalnya kuat. Dikata Allah, kalau Anda nggak sempat baca misalnya, atau kesulitan membaca, bukan murattal. Teman-teman di jalan sambil Anda ke pekerjaan, ya, Anda ingin tenang, alih-alih mendengar atau membaca yang tidak jelas, bukan murattal. Dengarkan. Minimal itu akan membawa ketenangan pada jiwa, kata Quran. Ada bacaan Quran, ada sholat. Sholat itu disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ya innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kata Allah, saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Cara menyembah saya, tunaikan sholat sebagai zikir. Karena itu banyak dulu orang-orang yang ketika sedang gelisah, ada masalah, dia memilih untuk berwudu, ada yang datang ke masjid, ada yang sholat di rumahnya, minta solusi, minimal ketenangan tiba. Doa, bagian dari zikir. Ya, Quran surah ke-7, ayat ke-205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Silahkan kau berdoa sebagai zikir. Karena itu orang berdoa cenderung tenang. Nah ini disatukan saat kita akan tidur. Silakan Bapak Ibu cek. Bukankah saat akan tidur berdoa? Ya kan? Bukankah saat akan tidur diajarkan baca ayat-ayat? Ya, kalau yang mula-mula diajarkan 3 kul itu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin. Nah, tambah ayat kursi supaya tidak diganggu oleh setan saat tidur. Ya, ingat, kita tidur, setan datang dalam tidur. Ya, datang dalam tidur. Makanya kalau ada mimpi buruk, Nabi mengatakan dia diganggu oleh setan. Ya,
Untuk itu kita meminta pencegahan kepada Allah yang tak mengantuk. Ingat, setan tak tidur, Allah tak ngantuk. Maka kita meminta, bacakan ayat kursi. Ya, lempar dia dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal la ta'khudhu sidatun wala naum. Ya, lempar dengan ayat kursi. Tidak cukup dengan ayatnya, dengan kursinya sekalian. Ya, ya bacakan itu. Kemudian ada yang sholat kan? Sholat dulu sebelum tidur kan? Ya, dan mengajarkan witir atau 2 rakaat sebelum kita tidur. Supaya apa? Supaya tenang. Jadi gini, saya ingin ajarkan, mohon maaf, berbagi bukan mengajarkan. Saya ingin berbagi begini. Agama itu ketika memerintahkan kepada kita, bukan ingin memberi beban. Ini cara berpikirnya ingin memberikan solusi. Ini ketika Allah minta kita sholat, sebetulnya ingin memberikan ketenangan. Minta kita berdoa supaya kita nyaman. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Semuka langit dan bumi tidak bersujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuma kita yang butuh. Makanya ketika dipanggil hayya 'alas shalah, Anda bertanya, kenapa sholat? Kata Allah lewat suara azan, hayya 'alal falah. Yang aku berikan lewat sholat bukan beban, tapi kebahagiaan untukmu. Bukankah engkau selalu minta, ya Allah bahagiakan rumah tanggaku, ya Allah sukseskan pekerjaanku. Aku yang punya, datang kamu sujud, minta aku berikan. Karena itu di pertemuan terakhir kemarin kita memohon kepada Allah saat duduk di antara 2 sujud, minta banyak permohonan. Rabbil filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, dan seterusnya. Minta kasih sayang, minta perlindungan, minta rizki, minta rahmat, minta kesehatan, dan seterusnya. Karena Allah yang punya. Pertanyaannya, kenapa banyak orang meminta dalam sholat, kemudian belum ada yang terkabul, atau 1 dari sekian banyak belum dicapai? Boleh jadi ada yang belum maksimal dalam sholatnya, atau ada dari bacaan dan gerakan sholat itu yang belum dipahami dengan baik, sehingga maknanya tidak teresap ke dalam jiwa. Karena itu kita teruskan sebentar manfaat dari apa yang kita pelajari lewat sholat. Kita masuk ke pertemuan sekarang, sujud bagian kedua. Saya akan ambil 10-15 menit saja, selebihnya kita akan diskusi. Dari pertemuan yang telah kita lalui, saya kira ada beberapa kesempatan yang belum kita untuk berdiskusi, dan saya mohon izin mungkin akan berhenti lebih awal, ya mungkin setengah 12 atau mungkin 15 menit sebelum zuhur. Saya bisa pamit lebih dulu karena ada hal yang harus saya kerjakan kemudian. Oke, sujud yang pertama, kita diminta oleh Allah kemudian untuk merendahkan diri kita, menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada penyembahan yang sempurna, ketaatan yang paling dalam, penghambaan yang paling luar biasa tajam, kecuali saat manusia bisa menundukkan kepalanya menyentuh ke dalam lantai yang ia pijak. Jadi ketika seseorang sudah mulai bersujud, itu pertanda dia sudah merendahkan diri yang paling dalam. Dulu orang-orang di zaman dulu ada Persia, ada Romawi, bahkan ditiru kemudian oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara di masa-masa lalu sebelum datang Islam. Untuk kemudian menghormati rajanya, dia ada yang bersujud, ada yang ruku seperti ini sudah kita bahas, ada yang sujud kemudian dia menempelkan bahkan kepala di lantainya untuk menandakan kepatuhan kepada rajanya. Apa yang didapatkan dari raja-raja dunia ini? Maaf, tidak seluruhnya diberikan. Tidak semua kebutuhan diberikan. Belum tentu dia sehat diberikan obat. Belum tentu keperluannya diberikan. Belum tentu dia gelisah ditenangkan. Tapi kemudian Allah berfirman, datang padaku, sujud kepadaku. Ketika engkau sujud, aku berikan apapun yang kau butuhkan dalam kehidupan. Bahkan turun Quran surah ke-48 ayat 29 yang pernah kita bacakan di pertemuan lalu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tegas pada segala hal yang menyimpang, tapi juga penyayang terhadap sesamanya. Anda akan lihat mereka sering ruku dan sujud. Saat posisi sujud itulah dia kemudian bermohon kepada Allah semua kemuliaan yang mampu dia dapatkan. Itu tantangan. Jadi begitu Anda merendahkan di hadapan Allah, maka Allah berikan apa yang kamu butuhkan, aku akan berikan. Maka keluarlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik kalimat Nabi-nya yang disampaikan dari Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma,
Hadis riwayat Ibnu Abbas, semoga Allah meridai kepada beliau dan kepada kedua orang tuanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menerima riwayat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya, aktsirud du'a. Jika Anda dalam posisi sujud, maka perbanyak permintaan. Doa. Minta, 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 minta. Ada seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan saya masuk surga. Tolong doakan saya masuk surga. Apa jawab Nabi? Fa'ainuni bikasratis sujud. Maka bantu saya dalam doa itu dengan engkau beramal memperbanyak sujud. Bahkan untuk surga pun sujud. Untuk dunia mau minta, silakan. Karena itulah di kesimpulan terakhir, orang yang sujudnya benar, ketika dia sujud menghambakan dirinya, dia katakan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang paling tinggi di antara semua yang pernah dapati dalam kehidupan. Wa bihamdi, aku memujinya. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, aku minta ampun ya Allah kalau selama ini aku salah dalam penghormatan, salah dalam penghambaan, ampuni saya ya Allah. Maka bangkit dia, didudukkan oleh Allah, kata Allah, silahkan mau minta apa, aku berikan apapun yang kamu butuhkan. Maka Nabi ajarkanlah duduk di antara dua sujud untuk meminta kepada Allah beberapa permintaan yang kita butuhkan. Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, dari sekian yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Ada 7-8 permintaan. Silahkan minta. Makanya minta dengan hati. Jangan cuma di lisan. Ketika Anda mengatakan Rabbi firli, ingat punya dosa apa. Awas, jangan hambar. Kalau cuma hambar, cuma di lisan. Kalau cuma minta di lisan, itu sudah banyak yang mengerjakan. Ada orang Arab Baduy dulu begitu. Dan dikoreksi oleh Al-Quran. Buka Quran surah ke-49, ayat ke-14. Oke, Quran surah ke-49, Al-Hujurat. Ayat ke-14. Jadi ada orang yang sering berucap di lisannya, tapi tidak diikuti dengan hatinya. Jadi nggak ada kekhusyuan, nggak ada kenikmatan dalam jiwanya, nggak meresap permintaannya. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang Arab Baduy berkata kami beriman. Qul lam tu'minu. Kata Allah, katakan Muhammad SAW, kamu belum serius imannya. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan kami baru berislam. Karena orang yang baru berislam itu baru mengucapkan syahadat di lisannya. Bukankah orang berislam baca syahadat? Syahadat itu kan kalimat iman kan? Baru di lisan. Tapi belum masuk ke dalam jiwa. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara iman itu belum sampai ke jiwa. Jadi kalau imannya sudah sampai ke jiwa, itu biasanya akan dibawa ke amal soleh. Ini teman-teman, ini lisan mengucapkan kalimat iman. Perhatikan alurnya. Iman masuk ke dalam hati, ke jiwa kita. Lalu iman ini akan membimbing kita untuk beramal soleh. Karena itu setiap Anda menemukan kalimat iman dalam Al-Quran, pasti setelahnya amal soleh. Mau kalimatnya umum amal soleh, atau spesifik khusus amalan-amalannya. Quran surah 103. Wal asr, innal insana lafi, illa alladhina iman wa amilus solehan. Detilnya apa? Contoh detil. Ada yang sifatnya ibadah. Al-Baqarah ayat ketiga sampai ayat yang kelima itu. Baik, saya baca dari ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat tiganya, alladzina iman. Setelah itu wa yuqimunas shalah, dibawa dalam salat. Makanya orang-orang yang salat dengan imannya, maka bukan sekedar dia mengucapkan kalimat di lisannya, hatinya mengikuti. Karena iman ini sampai ke hati tadi. Ini begitu lisan mengucapkan, hati kita meresapi. Itu yang cenderung membawa kekhusyuan. Jadi kalau hatinya nggak ikut, susah khusyunya. Misal, bagaimana untuk menghadirkan kekhusyuan itu? Kita paham yang kita bacakan. Lalu kita sertakan penyertaan di jiwa. Misal, kita baca tadi, Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Logika sederhana mengatakan, orang yang minta ampun itu artinya punya salah kan? Gak mungkin orang minta ampun kalau nggak punya salah. Oke, saya mau tanya pada Anda, siapa yang tidak punya kesalahan? Boleh angkat tangan. Saya pulang. Oke. Yang salahnya sedikit. Yang banyak. Oh, saking banyaknya kita susah ngangkat kan? Berarti ngaku kan? Kalau mau dirunut lagi,
Maaf, maaf. Berapa banyak kesalahan yang pernah kita lakukan pada orang tua? Tolong adil dan jujur pada diri kita. Berapa kali kalimat di lisan kita menyakiti ibunda yang pernah mengalirkan air mata? Berapa kali ayah pernah kecewa dengan kata-kata kita? Dari masuk ke rumah tangga, berapa kali lisan Anda menyakiti istri? Berapa kali istri kalimat dan gerak-geriknya menyakiti suami? Dan Anda masih mengharapkan surga? Terus Anda mengharap ridha Allah, sementara Anda sendiri buruk kepada orang tua. Kata Nabi, ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tua. Ridha Allahi fi ridhal walid. Nah sekarang, ketika Anda mengucapkan kalimat Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, maka bagaimana rasapan jiwa yang kita hadirkan? Diajarkan oleh para ulama, hadirkan perasaan salah itu. Minta, ya Allah, saya salah kepadamu, ya Allah. Kau panggil sholat, saya lambat-lambatin. Kau minta zakat, saya belum kerjakan. Ya Allah, saya salah, ya Allah, pada ibu saya. Bahkan saat akan sholat, saya menyakitinya. Ya Allah, saya salah pada ayah saya. Mungkin karena ini pekerjaan saya menjadi sering terhambat. Ya Allah, saya salah pada anak saya, ya Allah. Mungkin karena perilaku saya, dia sering tawuran. Mungkin karena saya, dia kena narkoba. Mungkin karena saya, ya Allah, dia jauh dari kekuatan. Minta. Ini hadirkan. Ini kalau cuma di lisan, di jiwanya nggak ada, susah kehusuannya muncul. Warhamni, ya Allah, sayangi saya. Makanya kalau orang disayang oleh Allah, selesai sholat, dia menjadi penyayang. Karena dijaga oleh Allah. Nggak ada lisan, nggak ada kasar, tangan nggak ada kasar, terjaga. Nah, ini poinnya. Sampai minta rizki, sampai minta macam-macam. Begitu minta rizki, warzukni, hadirkan dalam jiwa. Ya Allah, lancarkan pekerjaan saya. Mudah-mudahan dengan pekerjaan ini saya bisa berzakat. Saya pengen haji, ya Allah. Saya pengen umrah, ya Allah. Saya pengen berinfak. Saya pengen membahagiakan keluarga saya. Saya pengen bantu kawan saya. Hadirkan di hati. Berapa banyak Anda sholat, tapi belum menghadirkan semua makna ini. Orang hanya berhenti di bacaan dan gerakan saja. Baca, gerak. Baca, gerak. Dan selesai. Khusyuknya sulit untuk didapatkan. Karena jiwanya tidak ikut. Nah, maka ketika Allah sudah berikan kepada kita, Rabbighfirli, diampuni. Oleh Allah ampuni. Ciri orang yang diampuni, sekali lagi, saya ambil satu contoh saja. Dari 7 sampai 8 bacaan, saya ambil satu contoh. Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya. Kemudian Allah ampuni. Saat diampuni itu, ciri pertamanya, orang yang diampuni oleh Allah dari perbuatan dosa, maka dia akan dijaga oleh Allah untuk tidak berbuat dosa lagi di kemudian hari. Misal, maaf sekali, ada orang yang matanya mudah melihat hal-hal yang salah. Gambar yang tidak dibenarkan, video-video yang tidak tepat misalnya. Maka dia bertaubat, ya Allah ampuni saya. Ketika diampuni, maka matanya akan dijaga oleh Allah untuk memandang maksiat. Dijaga. Dia ada yang tidak senang, begitu kemudian melihat, dia palingkan. Dia istighfar. Bahkan kemudian, mohon maaf, begitu mendengar ada berita tentang gambar yang tidak enak pun dia nggak mau lihat. Saya nggak mau ah. Itu tandanya dosa di mata itu sudah dihilangkan.